Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Hadirin pemirsa Badina Award yang dirahmati Allah dimanapun saja Anda berada, puasa Ramadan adalah ibadah yang istimewa yang pahalanya langsung dinilai oleh Allah sendiri. Hal ini sebagaimana sabda Nabi yang artinya setiap amal perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan bisa mencapai 700 kali. Illa sauma, kata Allah, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, maka akulah sendiri yang akan membalasnya. Dengan demikian, nilai puasa itu sangatlah bergantung pada kualitasnya. Semakin puasanya berkualitas, maka akan semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang hanya sekedar untuk menahan rasa lapar dan haus, dan yang hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya, sedangkan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya yang lain, maka ia tidaklah bernilai apa-apa di sisinya. Hal ini persis sesuai dengan sabda Nabi, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju'. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Lantas bagaimanakah cara agar puasa kita berkualitas? Yang pertama, agar puasa kita berkualitas, maka puasa kita harus dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berikutnya, agar puasa kita berkualitas, maka kita senantiasa meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa dengan alasan agar ia bisa melupakan rasa lapar dan hausnya di siang hari. Akhirnya mereka seharian nongkrong di depan televisi. Bahkan ada juga yang menghabiskan waktunya dengan bermain games dan bermain HP. Hal-hal yang seperti ini sebaiknya dikurangi, kalau perlu ditinggalkan selama bulan Ramadan, agar puasa kita berkualitas. Karena Nabi sendiri bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda sempurnanya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Berikutnya yang ketiga, agar ibadah puasa seseorang berkualitas adalah mempuasakan seluruh organ tubuhnya, termasuk di sini adalah hati dan pikirannya juga. Inilah yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali
dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau mengatakan bahwasannya seseorang yang berpuasa itu hendaknya dia mempuasakan matanya dengan menahannya dari memandang hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena Nabi sendiri bersabda bahwasannya pandangan itu salah satu daripada anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa seorang yang meninggalkan dari memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah dan meninggalkannya itu karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan keimanan yang manis di dalam hatinya. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya seseorang juga harus mempuasakan lidahnya, yakni dengan memeliharanya dari berbicara dusta, menggunjing, mengumpat, dan berkata kasar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa seseorang yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Berikutnya yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan seseorang yang berpuasa hendaknya dia mempuasakan juga telinganya dari mendengarkan segala sesuatu yang haram. Kenapa? Karena segala sesuatu yang haram diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Keempat, mempuasakan juga tangannya dari menyakiti orang lain dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang kelima, mempuasakan juga kakinya dari berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Yang keenam, mempuasakan juga hatinya dari penyakit ruhiyah seperti rasa iri, dengki, dan marah. Dan yang ketujuh, yaitu menjaga pikirannya dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, di saat kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, pada saat yang sama kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah pada saat bulan puasa. Seperti halnya kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya, memperbanyak berzikir, melakukan i'tikaf, memperbanyak salat sunnah, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan memperbanyak juga infak dan sedekah. Rasulullah dan sahabatnya sangatlah mengerti tentang keutamaan di bulan Ramadan itu. Karenanya dalam kesempatan yang istimewa itu, mereka memperbanyak amal soleh. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasannya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau akan memuncak pada bulan Ramadan. Demikianlah sebagian daripada langkah-langkah agar puasa kita berkualitas dan bermakna. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada akhirnya kita nanti bisa mencapai derajat takwa dan kelak kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin, rabbal alamin. Ilahuna kalami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.